Nama asli Klik Robiantoro. Cuma di kampus dulu dipanggilnya Maske. Ya itu sampai sekarang dipanggilnya jadinya. Di mana-mana ya udahlah, gue udah akrab sama nama itu, ya udah itu aja. Gitu. Angkatan 98 gue, seni rupa. Seni murni gue dulu. Grafis murni. Grafis murni. Kalau ya awalnya sih sebenarnya gue kan dulu apa aja ya waktu di kampus tuh, kerjaan kayaknya apa aja gue ambil gitu. Gue nyablon juga, gue ngeset juga, pernah juga nyobain jadi artistik di film, terus itu mural juga. Nah itu udah langsung cukup lama tuh, Cuma setelah sekian lama gue jalanin itu, gue ngeliat teman-teman gue gitu yang fokus di satu bidangnya dia gitu. Setelah sekian tahun, udah pada mau jadi nih gitu kan. Nah dari situ gue kayak gue coba deh, gue ikutin deh gitu. Gue coba ngambil satu deh, apa gitu yang gue tekunin gitu. Nah terus waktu itu juga gue mikirnya, tapi apa ya gitu ya, kayaknya anak-anak ini udah gitu kan. Gue yang anak-anak belum aja deh gitu. Ya akhirnya gue iseng-iseng coba ngebengkel tuh dengan alat seadanya lah. Waktu itu mah masih belum punya tempat waktu itu. Masih yang, kalau mau bikin ini kemana, samperin, bikin ini kemana, samperin gitu kan. Terus sudah, lama-lama, aku coba deh di rumah deh, gitu. Gue coba di rumah, akhirnya tuh berlanjut terus. Nah sebenarnya di situ, nama coba-coba custom ini itu awalnya dari situ. Karena gue memang awalnya dari coba-coba. Terus ya udahlah, kayak seru juga nih buat nama gitu. Sama emang gue nggak pengen terlalu membebani nama itu gitu, yang apa lah kayak gitu. Wah kayaknya coba-coba lucu juga nih. Gitu. Ya udah akhirnya itu coba-coba custom itu. Nah, nama tuh dari situ sebenarnya. Itu sekitar tahun 2009-an lah itu awalnya itu. Saya ingatnya sih 2009. 2010 tuh gue udah nyoba di rumah. 2010 lah, gampangnya lah 2010 lah. Karena di yang gua gelutin itu ya, motor custom itu ya. Motor custom itu justru sangat estetis banget. Yang diutamakan tuh itu malah. Nah yang namanya estetis sudah pasti seni lah. Kan begitu kan. Nah tantangannya di sini adalah ini barang estetis, tapi tetap bisa dipakai, dinaikin. Ada tambahannya tuh, bukan tambahan sih, ada syarat-syarat yang memang mutlak gak mutlak tuh, kayak safety-nya pasti gue pikirin juga, kekuatannya, terus ketahanannya, dipakainya enak apa enggak, walaupun itu sangat tergantung sama yang punya ya, sama modelnya juga. Jadi itu tambahan-tambahannya itu di situ. Bukan tambahan sih, border-bordernya yang mesti nggak boleh gue lawan banget tuh bagian-bagian itunya itu gitu. Gue harus bisa ngelas yang kuat bagaimana kayak gitu kan, konstruksi yang kuat di mana. Masalah kan urusannya manusia itu ya, nyawa manusia urusannya. Semakin dalam lagi, bengkel custom itu biasanya punya karakter sendiri-sendiri. Nah, kebetulan gua kan senengnya tuh touring ya waktu itu ya. Gua awalnya emang dari situ juga salah satu ngedasarin gua ambil motor tuh. Custom motor situ karena gua seneng touring, seneng bentuk-bentuk motor gitu ya. Karena gua awalnya dari situ, kebanyakan gua dulu bikin motor-motor yang dalam tanda kutip proper. Nyaman buat jalan jauh, nggak nyusahin. Kayak karakter gue, bengkel gue dulu tuh kayak gitu. Lebih ke motor-motor yang gitulah, daily use. Terus motor yang buat touring kayak gitu-gitu. Awalnya ke situ. Cuma lama-kelamaan gue pengen nyoba juga lah. Gimana ya kalau bikin motor yang tadi itu gua nomor 2-in tuh gimana ya gitu. Nah dan itu ternyata sangat tergantung yang
mesen juga sebenarnya. Kalau yang mesen itu dia punya toleransi kenyamanan yang yang cukup tinggi gitu ya, dia bodo amat. Mau enak dinaik, nggak enak dinaikin juga bodo amat. Yang penting gue keren naik motor ini. Gitu. Ada juga sebaliknya, ada juga. Ya gue ikutin aja. Gitu. Tapi kalau untuk gue sendiri, biasanya gue coba menggabungkan tuh dari beberapa unsur-unsur tadi gue gabungin. Toleransinya seberapa, terus estetisnya seberapa, biar unik bagaimana, itu gue cari titik tengahnya tuh biasanya. Gitu tuh. Kalau itu sebenarnya sih salah satu yang ngedasarin itu, gue kayak punya tanggung jawab moral gitu gue sebagai pernah kuliah seni rupa gitu ya. Kayaknya gue mesti mencari sesuatu yang anggaplah unik lah gitu. Karena unik juga relatif juga ya. Terus ini bilang unik, sini bilang biasa aja, kayak gitu kan relatif. Cuma kalau menurut gue pribadi sendiri gitu ya, gue berusaha untuk sana gitu, berusaha untuk unik gitu. Nah dan itu gue jalanin, dan itu berlangsung cukup lama. Dari 2010 itu gue baru mulai dapetin sebenarnya gaya gue kesini, ke arah sini maksudnya yang gue mau gitu ya. Itu sekitar 2016 nih ya, sekitar 5 tahun. Perjalanan gue mencari bentuk tuh sekitar 5 tahunan. Sebelum itu, selama jenjang 5 tahun itu, gue kalau diajakin pameran di mana, gitu, pameran motor, display gitu, gue nggak mau. Ya karena itu, gue kayak belum dapetin sesuatu di apa yang gue tampilin gitu. Nah setelah sekitar tahun 2016, ada yang ngajakin lagi tuh. Wah, ini kayaknya udah bisa nih gue nih. Nah di situ gue pertama kali tuh, yang gue anggap, ini gue nih motor ini. Gitu. Kalau dibanding yang lain gitu ya, kayaknya gue punya warna nih di yang dimulai dari 2016 gitu. Nah setelah 2016 kesini-sini ya makin gue poles aja tuh. Makin gue poles, gue makin nyari lagi. Sebenarnya gue arahnya lebih dalamnya lagi kemana. Oh, ternyata gue baru nemuin. Ternyata di bengkel gue ini, gue lebih fokus ke mencari komposisi baru gitu. Yang kalau menurut gue nakal nih gitu. Jadi bengkel gue bukan tipikal yang, bahkan bukan tipikal yang sebagaimana mungkin semuanya gue bikin. Gue bukan tipikal situ bengkel gue ternyata. Gue lebih ke mix match, kecuali memang ada sesuatu yang memang harus gue bikin sendiri baru gue bikin. Atau memang gue bikin desain terus gue order tempat lain. Atau lagi gue nemu satu part gitu, misalkan tangki. Wah tangki ini asik nih kalau diginiin gitu. Nah gue lebih ke situ. Custom gue. Kalau beda dari bengkel lain gitu ya, gue nggak berani bilang begitu sih. Gue sih ngeliat dari respon aja. Gue ngeliat dari respon apresiasi dari orang-orang luar setelah ngeliat apa yang gue bikin lewat undangan-undangan display gitu. Ya mereka melihat itu kenakalan di komposisi itu. Ternyata perjalanan gue selama ini tuh cukup diterima di circle anak-anak skena percustoman dan punya warna sendiri lah gitu. Ya sangat berkorelasi sih, karena yang namanya motor yang nggak custom aja tuh sangat seni rupa menurut gua. Ada tambahan custom ya tambah seni rupa lagi kalau menurut gua gitu. Karena ketika motor udah di custom kan menyesuaikan dengan selera yang punya, terlepas dari secara fungsi, tapi biasanya kalau untuk custom itu lebih ke estetis biasanya gitu. Nah kalau udah nyentuh estetis kan udah pasti seni rupa kan begitu. Bagaimana desain tangkinya, bagaimana desain joknya, bagaimana bentuk ban yang dipilih, bentuk part-part lain yang dipilih, itu kan sangat memadukan estetis, komposisi yang bagus tuh gimana caranya tuh. Nah dan itu ya sekali lagi itu seni rupa banget. Kalau ditanya korelasinya, ya berkorelasi banget. Bahkan
Ya sekarang aja deh misalkan, yang nggak custom aja deh. Motor udah jadi gaya hidup. Orang beli motor sekarang kalau gue lihat beli bentuknya. Bukan sih, maksudnya beli bentuknya, dan bahkan masalah ketahanan segala macam itu menjadi pertanyaan nomor 2 biasanya mereka tuh ketika mereka mau beli gitu ya. Pandangan pertama dulu tuh, cakep nih bentuknya nih. Setelah itu baru dia ngedalemin tuh, oh ini mesinnya gimana gitu. Kalau yang ini pengen tahu banget gitu ya. Tapi kalau yang nggak peduli gitu ya udah, gue suka ini karena bentuknya ini. Bahkan ada yang warna malahan, gue pengen ini karena warnanya ini nih. Itu seni rupa banget udah. Itu motor-motor yang pabrikan tuh. Gimana yang tadi tuh yang custom tuh sangat berkorelasi banget. Itu kalau pertanyaannya itu. Bahkan tadi kalau kalimat yang gue bikin sendiri itu ya, motor itu salah satu pencapaian paling populer seni rupa menurut gue. Setiap detail-detailnya, apalagi detail-detail yang terlihat itu didesain, bukan dilihat fungsinya aja, tapi desainnya juga jadi sebuah pertimbangan yang harus, sudah itu nggak boleh enggak. Mungkin gue orang yang tidak ambisius kali ya kalau untuk urusan pencapaian ya. Kayak gue lebih ke apa yang gue kerjain diapresiasi orang banyak, itu udah pencapaian sih buat gue. Kalau misalkan pencapaian itu ukurannya juara apa itu nggak jadi fokus sih buat gue. Ya itu bagus, tapi bukan tujuan gue gitu. Dan itu bonus aja sih, kalau menurut gue sih bonus. Gue sih lebih ke cukup senang lah gitu diapresiasi orang banyak, bisa diterima gitu, apa yang gue bikin bisa diterima, itu udah sebuah pencapaian gitu. Ya kalau buat teman-teman semuanya, atau lebih khususnya teman-teman kampus anak-anak 98, solid sih. Kalau buat gue sih solid itu bagus. Berbagi peran, berbagi tugas untuk kepentingan bersama itu lebih bagus lah daripada meninggikan ego masing-masing. Itu sih kalau buat gue sih.